Salam sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, duduk sebagai yang berkuasa itu adalah impian banyak orang. Bahkan ada orang yang mau mengeluarkan banyak uang, waktu dan tenaga supaya bisa duduk sebagai yang berkuasa. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Yohanes dan Yakobus datang kepada Yesus menyampaikan keinginannya supaya kelak dalam kemuliaannya mereka bisa duduk bersama Yesus, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri. Tampaknya kedua murid ini memahami bahwa kedekatannya kepada Yesus memungkinkan mereka akan dekat pula dalam kerajaannya kelak. Namun sayang mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka minta memerlukan persyaratan yang tidak mudah, yakni minum dari cawan Kristus. Siapa yang mau duduk bersama Yesus dalam kemuliaannya harus sanggup menghadapi penderitaan seperti Kristus telah menderita. Karena keinginan mereka begitu besar untuk duduk dekat Yesus dalam kemuliaannya, persyaratan itu mereka sanggupi. Mereka siap minum dari cawan itu, dan kesiapan mereka tidak dibantah Tuhan Yesus, sebab mereka memang harus menderita. Tetapi tentang siapa yang duduk di sebelah kanan dan kirinya, ia tidak berhak memberikannya, sebab katanya, itu akan diberikan bagi orang-orang yang kepadanya itu telah disediakan. Dalam perbincangan ini, muncullah murid-murid lainnya. Mereka marah kepada kedua murid itu. Namun Yesus memahami maksud mereka, yakni ingin menjadi yang terbesar dan terkemuka. Yesus berkata kepada mereka dalam ayat 43 sampai 45, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus, punya keinginan dan tujuan yang sama, yakni ikut dalam kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita juga harus menderita, minum dari cawan Tuhan Yesus, memikul salib dan menyangkal diri. Dalam Injil Lukas 9 ayat 23 dituliskan katanya,
kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Pertanyaannya, seperti apakah itu penderitaan memikul salib? Apakah semua penderitaan termasuk ke dalam penderitaan memikul salib atau minum cawan Kristus? Tentu tidak. Jika menderita karena pemberontakan kepada Allah, itu tidaklah penderitaan memikul salib. Seperti bangsa Israel di gurun pasir, mereka memberontak dan dipatuk ular. Itu bukanlah salib, tapi penghukuman karena pemberontakan. Namun penderitaan yang dimaksud adalah penderitaan karena anak manusia ditolak dan dibenci dunia. Dalam Lukas 6 ayat 22 dituliskan, "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu." Dan pada zaman Yesus yang menolak dia adalah imam-imam, tua-tua Yahudi, dan ahli-ahli Taurat. Mereka inilah yang dimaksud dengan dunia dalam konteks itu. Lukas 9 ayat 22 sampai 23 dituliskan, "Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga." Mereka ini, maksudnya tua-tua, imam-imam, dan ahli Taurat ini menolak Yesus karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Pemahaman mereka tentang Mesias berbeda dengan apa yang diperlihatkan Tuhan Yesus. Orang-orang ini membayangkan Mesias itu akan menyelesaikan banyak persoalan, termasuk persoalan politik dan ekonomi yang menghimpit dan mencekam saat itu. Kebencian dan penolakan mereka kepada Yesus bukan hanya karena harapan mereka tidak terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus, tetapi karena kebusukan hati mereka tersingkap dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Yesus menegur dan mengecam mereka di keramaian sebagai orang munafik yang penuh dengan kejahatan. Para penjunjung adat istiadat ini pun bersepakat menangkap dan membunuh Yesus dan akhirnya menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah untuk menyalibkannya. Inilah cawan penderitaan Yesus yang harus ditanggung oleh murid-muridnya. Dalam perjalanan pelayanan para rasul, mereka mengalami hal yang sama. Mereka menderita dan ditolak, bahkan banyak yang dibunuh dengan cara yang tragis. Dengan itu, genaplah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa mereka juga akan minum dari cawan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menderita karena memikul salib, ditolak dan dibenci dunia ini karena tidak serupa dengan dunia ini, berbahagialah sebab kita ikut dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tapi jika dalam perjalanan di dunia ini saudara menderita akibat dari pelanggaran atau pemberontakan kepada Allah, bertobatlah selagi masih ada waktu. Pandanglah kepada Tuhan Allah seperti bangsa Israel memandang ular tembaga di gurun pasir supaya dipulihkan dan disembuhkan. Berdoalah seperti pemazmur dalam invokasio Mazmur 141 ayat 8. "Tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku." Amin.